إن استطعت أن تشفيني حتى أستطيع أن أؤمت الناس في الصلاة فسأزوجك ابنتي. Di sebuah kota tua di negeri Arab, berdiri sebuah masjid besar yang selalu ramai oleh jamaah dari berbagai penjuru. Kubahnya tinggi, lantainya marmer dingin, dan suara azan menggema sampai ke lorong-lorong pasar. Di tempat itulah semua orang mengenal satu nama, Syekh Abdurrahman, imam besar yang sangat dihormati. Para pedagang mencium tangannya, para pelajar duduk di majelis ilmunya, dan setiap kata nasihatnya dianggap penuh hikmah. Namun di kota yang sama, hidup seorang pemuda yang bahkan tidak pernah dipanggil dengan namanya. Orang hanya menyebutnya tukang pijat Indonesia. Namanya Fahri. Tak ada keluarga, tak ada teman, tak ada kedudukan. Ia datang merantau hanya membawa tas kain, peci hitam, dan satu harapan, bekerja halal agar bisa mengirim uang untuk ibunya di kampung. Ia tidak mengajar, tidak berdagang, tidak pula kuliah. Ia hanya berjalan dari gang ke gang menawarkan jasa pijat. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Dan tak ada satu orang pun menyangka takdirnya kelak justru terhubung dengan ulama terbesar di kota itu. Fahri tinggal di sebuah kamar sempit di belakang toko kelontong milik orang Pakistan. Ukurannya bahkan tidak lebih besar dari tempat parkir motor. Dindingnya lembab, kipasnya sering mati, dan kasurnya hanya berupa tikar tipis. Setiap subuh, sebelum matahari muncul, Fahri sudah bangun. Bukan karena kerja, tapi karena ia takut tertinggal sholat berjamaah. Ia berjalan kaki hampir 2 kilometer menuju masjid besar. Baju yang ia pakai selalu sama, kemeja putih yang mulai kusam, sarung sederhana, dan peci hitam yang mulai pudar warnanya. Sebagian jamaah memperhatikannya, namun bukan dengan hormat. Ada yang berbisik, "Itu lagi orang Indonesia tukang pijat." Ada yang memandang sinis karena pakaiannya terlihat paling sederhana di antara jamaah lain yang mengenakan jubah bersih dan wangi. Fahri tidak pernah membalas. Ia hanya tersenyum, lalu duduk di saf paling belakang. Selesai sholat, orang-orang biasanya langsung pulang atau berkumpul di majelis syekh. Tapi Fahri tidak. Ia tetap duduk lama, sangat lama. Ia berdoa. Kadang sampai matahari mulai naik. Tak ada yang tahu isi doanya. Padahal setiap hari ia menyebut satu nama, ibunya di kampung yang sakit-sakitan. Setelah itu barulah Fahri memulai pekerjaannya. Ia membawa tas kecil berisi minyak gosok dan kain lap. Ia berjalan ke pasar, ke bengkel, ke tempat buruh bangunan, bahkan ke pelabuhan. Ia tidak memaksa, hanya berkata pelan. Pijat, capek kerja, murah saja. Kadang dapat pelanggan, kadang seharian tidak. Pernah ia hanya mendapat uang cukup untuk makan roti kering dan air. Tapi anehnya, setiap azan berkumandang, ia selalu berhenti bekerja dan kembali ke masjid. Orang mulai heran. Pemuda miskin, tapi tidak pernah meninggalkan sholat. Pakaian sederhana, tapi selalu paling lama berdoa. Dan tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang mulai memperhatikannya dari kejauhan. Mata milik putri Syekh Abdurrahman. Hari-hari Fahri berjalan hampir sama. Pagi ia ke masjid. Siang ia berjalan menawarkan pijat. Malam ia kembali ke kamar sempitnya. Namun ada satu hal yang berbeda dari para pekerja lain di kota itu. Fahri tidak pernah mengeluh. Padahal pekerjaannya berat. Ia sering memijat buruh bangunan yang ototnya keras seperti batu. Kadang tangannya sampai gemetar, bahkan pernah jarinya bengkak karena salah menekan sendi pelanggan. Tapi saat dibayar hanya setengah dari kesepakatan, ia tetap tersenyum. Tidak apa-apa, semoga Allah beri sehat, ucapnya pelan. Suatu hari di pelabuhan, seorang pria Arab tua yang kasar meminta dipijat. Hampir 1 jam Fahri memijat punggungnya yang kaku. Setelah selesai, pria itu hanya memberi uang receh yang bahkan tidak cukup untuk makan. Teman buruh di sana kesal. Dia menipumu,
"Kau harus marah," kata mereka. Fahri hanya menggeleng. "Tidak, mungkin dia sedang kesulitan," jawabnya. Padahal malam itu Fahri benar-benar tidak punya uang makan. Ia hanya membeli air minum, lalu kembali ke masjid. Ia duduk di pojok, bersandar di tiang, menunggu waktu Isya. Perutnya kosong sejak pagi, tapi bibirnya tetap melafalkan zikir pelan. Seorang marbot masjid memperhatikan. Ia sempat bertanya, "Kamu belum makan?" Fahri tersenyum kecil. "Sudah, alhamdulillah." Padahal jelas ia berbohong. Bukan karena sombong, tapi karena tidak ingin merepotkan siapapun. Malam itu setelah sholat Isya, jamaah mulai pulang. Masjid perlahan sepi. Namun Fahri tidak bergerak. Ia tetap duduk, lalu menengadahkan tangan. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Ya Allah, jangan biarkan ibuku sakit sendirian di kampung. Aku belum bisa pulang, tapi Engkau pasti menjaga dia. Ia tidak sadar, dari kejauhan ada seseorang yang mendengarnya. Seorang wanita bercadar hitam berdiri di balik pilar masjid. Itu adalah Aisyah, putri Syekh Abdurrahman. Awalnya ia hanya penasaran melihat pemuda sederhana yang selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Namun malam itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kemiskinan, bukan kesedihan, melainkan ketulusan. Ia melihat Fahri menahan lapar, tapi masih mendoakan orang lain. Ia melihat seseorang yang tak dikenal siapapun, tapi sangat dikenal oleh Allah. Sejak malam itu, Aisyah mulai memperhatikan Fahri setiap hari. Ia melihat Fahri membantu merapikan sandal jamaah tanpa diminta. Ia melihat Fahri diam-diam membersihkan karpet yang kotor. Ia bahkan pernah melihat Fahri memberikan uang terakhirnya kepada seorang anak kecil pengemis. Aisyah mulai bingung. Di kota itu banyak orang kaya, banyak orang berilmu, banyak orang terpandang. Tapi belum pernah ia melihat orang setulus ini. Sementara itu, kondisi ayahnya, Syekh Abdurrahman, semakin memburuk. Kaki sang Syekh hampir tidak bisa digerakkan. Dokter terbaik sudah dipanggil. Pengobatan mahal sudah dilakukan. Namun hasilnya nihil. Dan tak ada seorang pun yang menyangka, orang yang kelak diminta menyentuh kaki sang imam besar adalah pemuda tukang pijat, yang bahkan sering tidak dianggap manusia oleh kebanyakan orang. Beberapa hari kemudian, suasana masjid berubah. Biasanya, Syekh Abdurrahman masih datang, meski harus didorong kursi roda oleh murid-muridnya. Namun pagi itu, beliau tidak terlihat sama sekali. Para jamaah mulai bertanya-tanya, "Syekh sakit? Semalam katanya tidak bisa berdiri. Dokter sudah datang 3 kali." Kabar itu cepat menyebar. Syekh Abdurrahman bukan sekadar imam biasa. Beliau adalah ulama besar yang dihormati seluruh kota. Banyak orang belajar Al-Quran darinya sejak kecil. Sementara itu, Fahri tetap datang seperti biasa. Ia menyapu halaman masjid, merapikan sandal jamaah, lalu duduk di pojok pilar membaca mushaf kecil miliknya yang sudah mulai usang. Ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah besar di samping masjid. Di dalam rumah itu, Aisyah melihat ayahnya terbaring lemah. Kaki Syekh Abdurrahman hampir tidak bisa digerakkan. Bahkan untuk duduk saja beliau harus dibantu 2 orang murid. Seorang dokter kembali memeriksa. Maaf, secara medis, saraf kaki beliau sudah sangat lemah. Kemungkinan besar sulit untuk pulih seperti dulu. Suasana ruangan hening. Beberapa murid menunduk. Istri Syekh meneteskan air mata. Namun Syekh Abdurrahman hanya tersenyum kecil. "Semua sakit adalah izin Allah," ucapnya pelan. Malamnya, Syekh meminta dibawa ke teras rumah yang menghadap halaman masjid. Dari sana beliau bisa melihat jamaah datang untuk sholat maghrib. Tiba-tiba, matanya berhenti pada satu sosok. Seorang pemuda kurus, berpakaian sederhana, berjalan pelan sambil membawa tas kecil. Ia berhenti di gerbang, menunduk, lalu memunguti sampah daun sebelum masuk masjid. Syekh memperhatikan lama. "Siapa pemuda itu?" tanya beliau. Seorang murid menjawab singkat,
Dia pekerja kasar dari Indonesia, Syekh. Tukang pijat keliling, orang biasa saja. Namun Syekh tidak memalingkan pandangannya. Beliau melihat Fahri tidak langsung sholat. Ia justru membantu seorang kakek tua mengambil air wudhu, lalu membiarkan kakek itu masuk lebih dulu ke saf depan, sementara ia sendiri sholat di belakang. Syekh terdiam lama. Lalu beliau berkata pelan, "Tolong panggil dia ke sini." Semua orang di ruangan saling berpandangan. "Dia, tukang pijat itu, Syekh?" "Iya." Beberapa murid sebenarnya ragu. Mereka terbiasa mendatangkan dokter spesialis, tabib terkenal, bahkan pengobatan mahal dari luar negeri. Tapi sekarang, Syekh justru meminta seorang pemuda miskin yang tidak dikenal. Namun tidak ada yang berani membantah. Setelah sholat Isya, seorang marbot menghampiri Fahri. "Kamu dipanggil ke rumah Syekh." Fahri kaget. "Saya? Ada apa?" "Entahlah, cepat ikut." Fahri berjalan pelan memasuki rumah besar itu. Sepanjang hidupnya di Arab, ia belum pernah masuk ke sana. Kakinya terasa gemetar. Ia takut melakukan kesalahan. Saat pintu dibuka, ia melihat Syekh Abdurrahman duduk di kursi roda. Fahri langsung menunduk hormat. "Assalamualaikum, Syekh." Syekh menjawab dengan lembut. "Waalaikumsalam, anak muda. Namamu siapa?" "Fahri, saya hanya pekerja biasa." Syekh tersenyum hangat. "Aku tahu. Duduklah." Namun Fahri tetap berdiri. Ia merasa tidak pantas duduk sejajar dengan ulama besar itu. Syekh lalu berkata pelan, "Aku mendengar kau bisa memijat." Fahri gugup. "Sedikit, Syekh. Hanya belajar dari ayah saya di kampung." Semua orang di ruangan memperhatikan. Tak ada yang mengerti arah pembicaraan Syekh, sampai beliau mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. "Kalau begitu, aku ingin kau mencoba memijat kakiku." Para murid langsung saling pandang. "Syekh, dokter saja tidak berani menjanjikan apa-apa. Bagaimana mungkin?" Namun Syekh mengangkat tangan, menghentikan mereka. Beliau menatap Fahri dengan lembut. "Aku tidak berharap sembuh dari tanganmu. Aku hanya berharap keberkahan dari keikhlasanmu." Fahri membeku. Ia menatap kedua kaki Syekh yang hampir tak bergerak. Tangannya gemetar. Keringat dingin muncul di dahinya. "Syekh, saya takut salah." Syekh tersenyum. "Yang menyembuhkan bukan kamu, Fahri. Yang menyembuhkan Allah." Ruangan hening. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seorang tukang pijat imigran yang sering diremehkan orang, diminta menyentuh kaki ulama paling dihormati di kota itu. Ruangan itu sunyi. Semua mata tertuju pada Fahri. Ia perlahan berlutut di depan kursi roda Syekh Abdurrahman. Tangannya masih gemetar. Dalam hidupnya, ia sudah memijat ratusan orang. Buruh, sopir, nelayan, pekerja bangunan, tetapi tidak pernah sekalipun ia menyentuh kaki seorang ulama besar yang begitu dihormati. Apalagi dengan begitu banyak orang memperhatikan. Beberapa murid berdiri dengan wajah tegang. Ada yang jelas tidak setuju. Salah seorang berbisik pelan pada temannya. "Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tukang pijat jalanan bisa membantu Syekh?" Yang lain mengangguk setuju. Fahri mendengar bisikan itu. Dadanya terasa semakin sesak. Ia hampir saja berkata, "Maaf Syekh, saya tidak sanggup." Namun sebelum kata-kata itu keluar, Syekh Abdurrahman berbicara dengan suara lembut. "Mulailah anakku." Kata anakku membuat Fahri terdiam. Sudah lama ia tidak dipanggil dengan sebutan sehangat itu. Dengan hati-hati, ia membuka botol kecil minyak gosok dari tasnya. Bau kayu putih dan rempah khas kampungnya langsung menyebar pelan di ruangan. Beberapa orang tampak tidak suka. "Minyak apa itu?" gumam seseorang. Fahri tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas dalam, lalu mulai menyentuh kaki Syekh dengan sangat pelan. Awalnya tak ada reaksi apapun. Ia memijat dengan teknik yang diajarkan almarhum ayahnya. Menekan tetik saraf perlahan, tidak terburu-buru. Setiap sentuhan ia awali dengan basmalah dalam hati.
Waktu terasa berjalan lambat. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Beberapa murid mulai gelisah. Sudah cukup, kata salah satu dari mereka pelan. Syekh bisa kelelahan. Namun Syekh mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Fahri berkeringat. Bukan karena panas, tapi karena beban tatapan. Ia tahu, jika tidak ada perubahan, ia akan menjadi bahan ejekan. Bahkan, mungkin diusir dari masjid. Namun di sela pijatan itu, ia berdoa dalam hati. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Jika Engkau berkenan, angkatlah sakit beliau. Bukan untukku, tapi untuk umat yang membutuhkannya. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Setelah hampir 30 menit, Fahri berhenti. Ia menunduk. Maaf Syekh, saya hanya bisa seperti ini. Ruangan kembali hening. Semua menunggu sesuatu terjadi. Namun, tidak ada perubahan. Kaki Syekh tetap diam. Beberapa murid menghela napas kecewa. Seseorang bahkan menggeleng pelan. Sudah saya bilang, bisiknya. Fahri perlahan mundur. Dadanya terasa kosong. Ia tahu, ia tidak menyembuhkan apa-apa. Namun saat ia hendak berdiri, Syekh tersenyum. Terima kasih Fahri. Hanya itu. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kekecewaan. Bahkan, Syekh terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Datanglah lagi besok, kata beliau. Semua orang terkejut. Besok? Tanya seorang murid. Ya, kita coba lagi. Fahri mengangkat wajahnya, tidak percaya. Syekh, saya takut mengecewakan. Syekh menatapnya penuh keyakinan. Engkau tidak pernah mengecewakan siapapun anakku. Engkau datang tanpa meminta apa-apa. Itu sudah cukup. Malam itu Fahri pulang ke kamar sempitnya dengan pikiran bercampur. Ia tidak berhasil, tapi ia juga tidak diusir. Ia duduk di atas tikarnya, menatap langit-langit kamar yang retak. Kenapa Syekh masih percaya padaku? Gumamnya. Ia teringat sesuatu yang sering ayahnya katakan dulu. Fahri, kadang yang Allah uji bukan kemampuan tanganmu, tapi keteguhan hatimu. Keesokan harinya, kabar tentang tukang pijat Indonesia yang mencoba menyembuhkan Syekh menyebar ke seluruh kota. Sebagian orang tertawa. Mustahil. Lucu sekali. Besok pasti tidak dipanggil lagi. Namun mereka salah. Malam berikutnya, Fahri kembali dipanggil. Dan malam itu, jumlah orang yang menyaksikan lebih banyak dari sebelumnya. Sebagian datang karena penasaran. Sebagian datang untuk memastikan ia gagal. Tak ada yang tahu bahwa justru dari kegagalan pertama itulah ujian sebenarnya baru dimulai. Sejak malam kedua itu, rumah Syekh Abdurrahman mulai ramai oleh orang-orang yang penasaran. Awalnya hanya murid-murid dekat. Namun kabar cepat menyebar ke pasar, ke toko, bahkan ke kedai kopi di sudut kota. Syekh dipijat tukang pijat Indonesia. Bagi sebagian orang, itu terdengar tidak masuk akal. Bagi sebagian lain, itu malah menjadi hiburan. Ketika Fahri berjalan menuju masjid sore itu, ia mulai merasakan perbedaan. Beberapa orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada yang berbisik-bisik. Ada yang bahkan tersenyum mengejek. Seorang pemuda Arab di depan toko berkata keras-keras. Wah, tabib baru sudah datang. Temannya tertawa. Besok dia pasti bisa menyembuhkan semua penyakit di kota. Mereka tertawa lepas. Fahri menunduk dan tetap berjalan. Ia tidak menjawab, tidak membalas. Namun langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di halaman masjid, beberapa anak kecil mengikuti dari belakang. Dokter! Dokter! Teriak mereka sambil tertawa. Fahri berhenti sebentar, lalu berbalik.
ia hanya tersenyum lembut. "Doakan saja Syekh cepat sehat," katanya pelan. Anak-anak itu terdiam sejenak, lalu berlari pergi. Saat masuk masjid, ia melihat jamaah duduk berkelompok. Pembicaraan mereka jelas tentang dirinya. Ia bisa merasakan tatapan mata di punggungnya. Namun ia tetap menuju tempat wudhu, lalu sholat seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, setelah sholat ia duduk lama berdoa. Namun hari itu doanya berbeda. Bukan lagi tentang pekerjaan, bukan lagi tentang makan. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, kuatkan hatiku. Jangan sampai aku berhenti hanya karena manusia." Tak lama kemudian, seorang pelayan rumah Syekh datang menjemputnya. Saat ia memasuki rumah besar itu, jumlah orang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan beberapa tetangga dan jamaah ikut menyaksikan dari sudut ruangan. Beberapa wajah tampak ragu. Beberapa jelas meremehkan. Fahri kembali duduk berlutut di depan kursi roda Syekh Abdurrahman. Kali ini tangannya tidak terlalu gemetar, tapi hatinya lebih berat. Ia merasa seolah semua orang menunggu kesalahannya. Syekh menatapnya dengan lembut. "Jangan perhatikan mereka," ucap beliau pelan. "Fokus saja pada niatmu." Fahri mengangguk. Ia mulai memijat lagi. Perlahan, lebih hati-hati dari kemarin. Ia menekan titik saraf di telapak kaki, lalu ke pergelangan, lalu betis. Setiap gerakan diiringi zikir yang ia baca pelan di dalam hati. Ruangan sangat hening, tak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya napas orang-orang yang menunggu. 10 menit berlalu. 20 menit. Keringat mulai menetes dari dahi Fahri. Tangannya terasa pegal. Tapi ia tidak berhenti. Seorang murid akhirnya berbisik, "Cukupkan saja, Syekh pasti lelah." Namun Syekh kembali memberi isyarat agar mereka diam. Fahri menutup matanya sejenak sambil tetap memijat. Ia tidak lagi memikirkan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi takut gagal. Ia hanya memohon, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, beri beliau kekuatan. Umat masih membutuhkan ilmunya." Tiba-tiba, Syekh menarik napas lebih dalam dari biasanya. Fahri membuka mata. Ia merasakan sesuatu di bawah tangannya. Sebuah gerakan kecil. Sangat kecil. Jari kaki Syekh bergerak sedikit. Fahri membeku. Ia tidak yakin apakah itu benar atau hanya perasaannya. Namun di sisi lain ruangan, seorang murid berdiri mendadak. "Sebentar." Semua orang menoleh. Syekh sendiri terlihat terkejut. Beliau mencoba menggerakkan kakinya lagi. Pelan. Sangat pelan. Namun kali ini jelas terlihat. Ruangan yang tadi penuh bisikan tiba-tiba sunyi total. Tak ada satu orang pun berbicara. Beberapa orang menatap tidak percaya. Seseorang bahkan menjatuhkan tasbihnya ke lantai. Fahri langsung mundur. Wajahnya pucat. Bukan saya," bisiknya gemetar. Syekh menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Namun beliau belum berdiri, kakinya masih lemah. Meski begitu, malam itu untuk pertama kalinya, harapan muncul kembali di rumah itu. Dan untuk pertama kalinya juga, orang-orang yang sebelumnya menertawakan Fahri mulai tidak berani memandangnya seperti tadi. Kabar itu menyebar lebih cepat dari azan subuh. Belum genap sehari, seluruh kota sudah mendengarnya. Jari kaki Syekh bergerak. Setelah dipijat pemuda Indonesia itu, mungkin kebetulan, mungkin mukjizat. Di pasar, di toko roti, di kedai teh, semua orang membicarakan hal yang sama. Bahkan beberapa yang semula menertawakan, kini mulai ragu dengan kata-kata mereka sendiri. Namun Fahri tidak merasakan kegembiraan. Malam itu, ia justru tidak bisa tidur. Di kamar sempitnya, ia duduk bersandar di dinding. Tangannya masih terasa hangat, seperti masih menyentuh kaki Syekh. Ia terus mengingat kejadian itu. Apakah benar? Tadi bergerak, gumamnya pelan. Ia takut. Bukan takut gagal, tapi takut hatinya berubah. Ia khawatir muncul rasa bangga dalam dirinya. Ia segera berwudu dan sholat malam di ruang kecil itu.
Lantainya dingin, lampunya redup, dan hanya suara kipas tua yang berderit menemani. Dalam sujudnya, ia berdoa lama. Ya Allah, jangan jadikan aku merasa ini karena kemampuanku. Jika Engkau cabut nikmat itu dariku sekarang, aku rela, asalkan hatiku tetap lurus. Air matanya menetes ke sajadah tipis. Pagi harinya, ketika ia berjalan menuju masjid, sesuatu terasa berbeda. Orang-orang tidak lagi menertawakan, namun juga belum sepenuhnya menghormati. Mereka menatap, lebih serius. Seorang pedagang roti yang dulu sering mengusirnya malah menyapanya lebih dulu. "Kamu Fahri ya?" Fahri mengangguk pelan. Pedagang itu memberinya roti hangat. "Untuk sarapan." Fahri terdiam. Ia hampir menolak, namun wajah pedagang itu terlihat tulus. Ia menerimanya dengan 2 tangan. "Terima kasih. Semoga Allah memberkahi usaha Anda." Pedagang itu hanya mengangguk, namun tatapannya berubah. Bukan lagi tatapan pada tukang pijat biasa, melainkan seseorang yang mulai ia hormati, meski belum sepenuhnya ia pahami. Di masjid, beberapa jamaah memberi jalan saat Fahri masuk. Hal kecil, tapi belum pernah terjadi sebelumnya. Fahri justru semakin menunduk. Ia tidak ingin perhatian itu. Ia hanya ingin tetap menjadi dirinya yang dulu. Setelah sholat duha, pelayan rumah Syekh datang lagi. "Syekh menunggumu." Fahri menarik napas dalam. Ia berjalan ke rumah itu dengan perasaan jauh lebih berat daripada sebelumnya. Begitu masuk, suasana rumah berbeda. Tidak lagi penuh bisikan meremehkan. Kali ini orang-orang benar-benar menunggu. Syekh Abdurrahman sudah duduk di kursi roda. Wajahnya terlihat lebih cerah. Ketika melihat Fahri, beliau tersenyum. "Kau datang." Fahri langsung menunduk hormat. "Bagaimana kondisi Syekh?" tanyanya pelan. Syekh menjawab, "Tadi pagi aku bisa menggerakkan kakiku sedikit lebih jelas." Beberapa murid mengangguk membenarkan. Fahri menunduk semakin dalam. "Semua karena Allah, Syekh." Ia segera berlutut dan mulai memijat lagi. Kali ini suasana ruangan berbeda. Tidak ada lagi ejekan. Yang ada hanya perhatian penuh. Ia memijat lebih pelan dari sebelumnya, seolah takut melakukan kesalahan. Setiap sentuhan ia awali dengan zikir. 10 menit berlalu. Syekh menarik napas. Kemudian, untuk pertama kalinya, beliau mencoba mengangkat kakinya sendiri. Kakinya tidak langsung terangkat tinggi, hanya sedikit, tapi jelas bukan gerakan tak sengaja. Seorang murid sampai menutup mulutnya menahan haru, yang lain meneteskan air mata. Fahri sendiri langsung berhenti memijat. Ia mundur 2 langkah. "Syekh, cukup, jangan dipaksa." Namun Syekh justru tersenyum. Aku merasakannya. Kakiku terasa hangat. Ruangan kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena ragu, melainkan karena harapan. Dan di sudut ruangan, Aisyah yang sejak tadi berdiri diam di balik tirai, meneteskan air mata. Ia bukan menangis karena ayahnya mulai pulih. Ia menangis karena melihat sesuatu yang jarang ia temukan pada banyak orang. Seorang pemuda miskin yang semakin dihormati, namun semakin merendahkan diri. Sementara Fahri sendiri hanya berbisik pelan dalam hati. "Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan keikhlasan ini." Sejak hari itu, keadaan benar-benar berubah. Rumah Syekh Abdurrahman tak pernah lagi sepi. Setiap sore orang berdatangan. Ada yang ingin melihat langsung kondisi sang ulama, ada pula yang sekadar ingin memastikan kabar yang beredar bukan cerita kosong. Dan di antara semua pembicaraan itu, satu nama mulai sering terdengar, Fahri.
Orang-orang yang dulu bahkan tidak tahu namanya, kini mulai menyebutnya dengan jelas. Pemuda Indonesia itu datang lagi hari ini. Katanya tadi pagi Syekh bisa berdiri sebentar. Benarkah karena pijatannya? Namun di balik rasa penasaran, muncul pula bisikan-bisikan baru. Sebagian mulai memuji, sebagian lagi mulai berlebihan. Ada keberkahan di tangannya, kata seseorang di pelataran masjid. Dia pasti punya ilmu khusus, sahut yang lain. Fahri tidak tahu semua itu. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia masih bangun sebelum subuh, masih berjalan kaki menuju masjid, masih duduk di saf paling belakang. Namun kini ada yang berbeda. Ketika ia datang, beberapa jamaah memberi tempat. Beberapa bahkan menyalaminya terlebih dahulu. Fahri terlihat kikuk. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Suatu pagi, seorang pria tua mendatanginya setelah sholat. "Anakku, boleh kau pijat tanganku? Sudah lama sakit." Fahri langsung menolak halus. "Maaf, saya bukan tabib. Saya hanya membantu Syekh." Pria itu tersenyum. "Justru itu, aku hanya ingin didoakan." Fahri terdiam. Ia akhirnya memijat sebentar. Namun setelah selesai, ia tidak mau menerima uang. Ia mengembalikannya dengan sopan. "Saya takut niat saya berubah," katanya pelan. Kejadian itu dilihat banyak orang. Sejak saat itu, rasa hormat mereka semakin bertambah. Namun di dalam hati Fahri, justru muncul kegelisahan baru. Malam itu setelah kembali dari rumah Syekh, ia tidak langsung tidur. Ia duduk lama di tangga belakang toko tempatnya tinggal. Langit kota itu cerah, bintang terlihat jelas. Ia mengingat hari-hari awal kedatangannya, saat tak seorang pun memperdulikannya. Saat ia berjalan menawarkan pijat tanpa ada yang menoleh. Ia justru merindukan masa itu. "Dulu lebih tenang," bisiknya. Ia takut pujian lebih berbahaya daripada hinaan. Ia takut hatinya berubah tanpa ia sadari. Keesokan harinya saat ia datang memijat, kondisi Syekh jauh lebih baik. Dengan bantuan 2 murid, beliau bisa berdiri beberapa detik. Semua orang di ruangan terharu. Seorang murid bahkan berkata, "Ini luar biasa, Fahri. Kau benar-benar menolong beliau." Fahri langsung menggeleng cepat. "Jangan katakan begitu. Saya tidak menolong siapapun." Ia menunduk dalam. "Kalau Allah tidak mengizinkan, saya tidak bisa menggerakkan sehelai rambut pun." Syekh Abdurrahman menatapnya lama. Beliau melihat sesuatu yang jarang ditemukan. Seorang pemuda yang tidak mengambil sedikit pun kehormatan dari peristiwa besar yang melibatkan dirinya. Setelah semua orang keluar, Syekh memanggil Fahri mendekat. "Fahri?" "Iya, Syekh." "Apakah kau tahu kenapa aku memilihmu?" Fahri pelan menggeleng. Syekh tersenyum lembut. "Karena setiap orang di kota ini memintaku mendoakan mereka. Tapi hanya kau yang setiap hari mendoakan orang lain tanpa seorang pun mengetahuinya." Fahri terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tak pernah merasa doanya diperhatikan siapapun. Namun ternyata, selama ini ada seseorang yang melihatnya. Syekh melanjutkan pelan. "Banyak orang memiliki ilmu, tapi sedikit yang memiliki hati bersih. Aku tidak berharap sembuh dari tanganmu. Aku berharap Allah mengabulkan doa orang yang tulus." Fahri tidak mampu menjawab. Ia hanya menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke negeri itu, ia menangis di hadapan seseorang. Bukan karena sedih, melainkan karena ia merasa untuk pertama kalinya ia benar-benar dipahami. Hari itu menjadi hari yang tak pernah dilupakan oleh penduduk kota. Sejak subuh, halaman masjid sudah penuh. Kabar bahwa Syekh Abdurrahman akan mencoba berjalan tanpa bantuan kursi roda membuat banyak orang datang lebih awal dari biasanya. Sebagian ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Sebagian lagi masih ragu dan menganggap ini hanya kabar yang dibesar-besarkan. Fahri datang seperti biasa, tanpa menyadari keramaian itu ada hubungannya dengan dirinya. Ia berjalan menunduk, membawa tas kecil berisi minyak pijat.
Saat melewati gerbang, ia merasa tatapan orang-orang berbeda. Tidak lagi heran, tidak lagi mengejek, tapi penuh harap. Ia langsung menuju tempat wudhu, lalu sholat 2 rakaat sunnah sebelum duduk di pojok favoritnya. Tangannya terangkat, bibirnya bergetar pelan dalam doa. Tak lama kemudian, seorang murid Syekh datang menghampiri. Syekh sudah siap. Fahri mengangguk. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut gagal, tapi karena takut dipuji. Saat ia memasuki rumah Syekh, ruangan lebih ramai dari biasanya. Beberapa tokoh masyarakat bahkan hadir. Semua berdiri membentuk lingkaran lebar, menyisakan ruang di tengah. Syekh Abdurrahman duduk di kursi roda, wajahnya tenang. Melihat Fahri, beliau tersenyum. Hari ini kita coba berdiri lebih lama. Fahri langsung berlutut dan mulai memijat seperti biasa. Namun kali ini ia memijat lebih singkat. Ia tahu yang paling penting bukan lagi pijatan, melainkan keyakinan. Setelah selesai, ia mundur. 2 murid membantu Syekh berdiri. Awalnya kaki itu terlihat goyah. Beberapa orang menahan napas. Syekh berdiri. Bukan hanya beberapa detik. Beliau bertahan lebih lama dari sebelumnya. Lalu, perlahan. 1 langkah kecil. Suara hisak tangis terdengar dari sudut ruangan. Langkah kedua. Kini semua orang terdiam. Tak ada yang berani berbicara. Langkah ketiga. Syekh berdiri sendiri tanpa dipegang. Meski hanya beberapa detik. Kemudian beliau kembali duduk karena lelah. Namun yang terjadi barusan cukup untuk membuat seluruh ruangan gemetar oleh haru. Seorang murid tua menangis terbuka. Beberapa jamaah meneteskan air mata. Sementara Fahri berdiri di sudut, menunduk dalam. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menatap siapapun. Ia hanya menahan tangisnya sendiri. Syekh memanggilnya mendekat. Fahri. Ia mendekat pelan. Semua mata kembali tertuju padanya. Syekh menggenggam tangannya. Allah telah menunjukkan kuasanya melalui keikhlasanmu. Fahri langsung menggeleng kuat. Jangan katakan begitu, Syekh. Saya tidak pantas. Namun Syekh tersenyum lebih dalam. Beliau menatap seluruh ruangan. Ketahuilah, bukan tangan yang menyembuhkan, tapi hati yang berserah. Semua orang kini melihat Fahri dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tukang pijat, bukan lagi imigran miskin, melainkan seseorang yang Allah pilih untuk menjadi perantara harapan. Dan di antara kerumunan itu, Aisyah berdiri diam dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia melihat ayahnya berdiri tegak. Setelah sekian lama. Namun yang membuat hatinya lebih tersentuh adalah melihat Fahri yang tetap berdiri paling belakang, seolah tidak ingin menjadi bagian dari keajaiban itu. Ia tidak meminta kehormatan, ia tidak mencari nama. Dan mungkin justru karena itulah namanya kini diangkat tinggi. Sejak hari Syekh Abdurrahman berdiri, nama Fahri benar-benar dikenal seluruh kota. Orang-orang yang dulu tidak pernah menyapanya, kini menunggu di depan masjid hanya untuk menemuinya. Ada yang ingin sekadar berjabat tangan, ada yang meminta dipijat, ada pula yang membawa keluarganya berharap mendapatkan kesembuhan. Fahri kebingungan. Setiap selesai sholat, beberapa orang langsung mengerubunginya. Anakku sakit punggung. Suamiku sudah lama tidak bisa berjalan. Tolong doakan ibu saya. Ia tidak pernah siap menghadapi itu. Ia mencoba menjelaskan berkali-kali. Saya bukan tabib, saya hanya tukang pijat biasa. Namun sebagian tidak mau mengerti. Bahkan ada yang memaksanya menerima uang sebelum ia sempat menolak. Fahri akhirnya mendatangi Syekh Abdurrahman malam itu. Ia duduk di samping kursi roda sang ulama dengan wajah gelisah. Syekh, saya takut. Syekh menatapnya lembut. Takut apa anakku? Fahri menunduk. Saya takut hati saya rusak. Orang-orang datang bukan lagi karena saya, tapi karena mereka mengira saya punya kemampuan. Ia menarik napas.
Saya takut suatu hari saya mulai percaya itu. Syekh tersenyum pelan. Itulah ujian sebenarnya. Fahri mengangkat wajahnya. Ujian? Iya. Ketika kau diremehkan, hatimu dijaga oleh kesedihan. Tapi ketika kau dipuji, hanya keikhlasan yang bisa menjaganya. Fahri terdiam lama. Ia baru menyadari, dulu ia sabar karena tidak ada pilihan. Sekarang ia harus sabar ketika ia dihormati. Keesokan harinya, ia melakukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Setelah sholat subuh, ketika jamaah mulai berkumpul di sekelilingnya, Fahri berdiri dan berbicara pelan. Saya mohon, jangan datang kepada saya. Jika sakit, datanglah kepada dokter. Jika punya masalah, berdoalah kepada Allah. Semua orang terdiam. Saya tidak menyembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan hanya Allah. Saya hanya memijat seorang kakek yang saya hormati. Beberapa orang menunduk malu. Sejak itu, Fahri membatasi diri. Ia hanya datang ke rumah Syekh saat dipanggil, lalu langsung pulang setelahnya. Ia kembali berjalan kaki sendirian tanpa singgah. Ia bahkan mulai menghindari kerumunan. Namun, satu orang justru semakin memperhatikannya. Aisyah. Dari balik jendela rumah, ia sering melihat Fahri keluar diam-diam setelah memijat ayahnya. Tidak pernah ia melihat Fahri berbicara panjang, apalagi menerima hadiah mahal yang mulai banyak ditawarkan orang. Suatu sore, seorang saudagar kaya mencoba memberi Fahri uang banyak. Fahri menolak. Untuk biaya hidupmu, kata saudagar itu. Fahri tersenyum kecil. Rezeki saya cukup, selama saya tidak jauh dari Allah. Saudagar itu terdiam, tak mampu memaksa. Aisyah menyaksikan semuanya. Untuk pertama kalinya, ia mengerti mengapa ayahnya memilih pemuda itu. Bukan karena pijatannya, bukan karena tangannya, melainkan karena hatinya. Sementara itu, Syekh Abdurrahman semakin kuat. Beliau sudah mampu berjalan beberapa langkah dengan tongkat. Para murid bersyukur setiap hari. Namun di balik kebahagiaan itu, Syekh sering memandang Fahri lama, seolah beliau sedang memikirkan sesuatu yang besar. Dan suatu malam, setelah semua orang pulang, Syekh memanggil Fahri secara khusus. Fahri, duduklah di dekatku. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Malam itu, rumah Syekh Abdul Rahman jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada jamaah, tidak ada murid yang berkumpul. Hanya lampu ruang tamu yang menyala redup. Udara malam terasa tenang, seakan menunggu sesuatu. Fahri duduk bersila di dekat kursi Syekh. Ia merasa ada hal penting yang akan dibicarakan, tapi ia tidak berani bertanya. Syekh memandangnya cukup lama sebelum berbicara. Fahri, sejak pertama kali aku melihatmu di halaman masjid, aku sudah memperhatikanmu. Fahri terkejut. Syekh, saya tidak pernah tahu. Syekh tersenyum lembut. Kau selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Tapi bukan itu yang membuatku memanggilmu. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Banyak orang rajin ibadah. Tapi aku melihatmu membantu orang tanpa diketahui siapapun. Kau memunguti sandal jamaah, membantu orang tua berwudu, bahkan memberi uangmu pada anak kecil. Padahal kau sendiri sering tidak makan. Fahri menunduk. Ia tidak menyangka semua itu diperhatikan. Itulah sebabnya aku memanggilmu. Bukan karena pijatanmu, tapi karena doamu. Air mata Fahri mulai menggenang. Saya tidak melakukan apa-apa, Syekh. Syekh menggeleng pelan. Kau melakukan sesuatu yang sangat besar. Kau menjaga hatimu tetap bersih ketika tidak ada seorang pun memujimu. Beliau menarik nafas pelan, lalu berkata dengan suara lebih dalam. Dan karena itulah, aku ingin menepati janjiku. Fahri mengangkat wajahnya bingung. Janji? Syekh menatapnya langsung. Jika Allah memberiku kesembuhan, aku ingin menikahkanmu dengan putriku. Fahri seperti membeku. Ia benar-benar tidak siap mendengar kalimat itu. Syekh, jangan bercanda, ucapnya gemetar.
Aku tidak bercanda. Fahri langsung berdiri, hampir mundur. Saya tidak pantas. Saya hanya perantau miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan belum mampu membahagiakan ibu saya di kampung. Suaranya mulai bergetar. Saya datang membantu bukan untuk balasan, apalagi sebesar itu. Syekh, tetap tenang. Aku tahu. Justru karena kau tidak mengharapkannya. Fahri menunduk dalam. Putri Syekh adalah wanita terhormat. Saya hanya tukang pijat. Syekh tersenyum. Kedudukan manusia di mata Allah bukan karena hartanya, Fahri. Ruangan hening beberapa saat. Fahri berusaha menenangkan napasnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab sekarang. Syekh mengangguk. Aku tidak meminta jawaban malam ini. Aku hanya ingin kau tahu. Aku melihatmu bukan sebagai orang asing, tapi sebagai lelaki yang aku percaya. Fahri tak mampu berkata-kata. Ia pamit pulang dengan langkah lemah. Sepanjang perjalanan menuju kamar sempitnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini. Ia hanya ingin bekerja, mengirim uang untuk ibunya, lalu pulang. Namun kini, takdirnya seolah dibukakan jalan yang tak pernah ia rencanakan. Di sisi lain rumah, di balik pintu kamarnya, Aisyah duduk diam. Ia telah mendengar sebagian pembicaraan ayahnya. Tangannya bergetar memegang tasbih. Untuk pertama kalinya, hatinya berdebar bukan karena khawatir pada kesehatan ayahnya, melainkan karena nama seseorang yang mulai sering ia sebut dalam doa. Malam setelah pembicaraan itu, Fahri tidak tidur. Ia duduk lama di atas tikar tipis di kamarnya. Lampu kecil menggantung di atas kepalanya. Cahayanya redup. Angin malam masuk dari jendela kecil yang retak. Biasanya setelah bekerja, ia langsung terlelap karena lelah. Namun kali ini matanya tidak mau terpejam. Ucapan Syekh terus terngiang. Aku ingin menikahkanmu dengan putriku. Fahri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, kenapa ujian ini terasa lebih berat daripada kemiskinan? Bisiknya. Ia tidak takut menikah. Yang ia takutkan adalah tidak pantas. Ia tahu siapa dirinya. Ia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap. Bahkan untuk makan saja kadang ia menunggu pelanggan. Sementara putri Syekh adalah wanita terhormat. Tumbuh dalam keluarga ulama yang dihormati seluruh kota. Ia bangkit, lalu mengambil mushaf kecilnya. Ia membaca beberapa ayat dengan suara sangat pelan, lalu menunaikan sholat malam. Dalam sujudnya ia berdoa lama. Ya Allah, jika ini baik untukku, mudahkan. Jika tidak, jauhkanlah tanpa melukai hati siapapun. Air matanya jatuh di sajadah. Pagi harinya, ia tetap datang ke masjid seperti biasa. Namun kali ini langkahnya terasa berat. Setiap orang yang menyapanya membuatnya semakin gelisah. Seolah mereka mengetahui sesuatu yang ia sembunyikan. Setelah sholat duha, pelayan rumah Syekh datang lagi. Syekh ingin bertemu. Fahri menarik napas panjang. Ia tahu saatnya tiba. Ia berjalan menuju rumah itu dengan hati berdebar. Di ruang tamu, Syekh Abdurrahman duduk dengan tongkat di sampingnya. Wajahnya tampak lebih sehat dari sebelumnya. Duduklah Fahri. Namun Fahri tetap berdiri. Ia menunduk dalam. Saya sudah memikirkan ucapan Syekh semalam. Syekh menatapnya tenang. Dan? Fahri menahan napas. Maafkan saya tidak berani menerima. Ruangan menjadi hening. Fahri melanjutkan dengan suara bergetar. Saya takut tidak mampu menjadi suami yang baik. Saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan belum bisa membahagiakan ibu saya di kampung. Bagaimana saya bisa menjaga putri Syekh? Ia hampir tidak sanggup mengangkat wajah. Syekh tidak langsung menjawab. Beliau justru berdiri perlahan dengan tongkatnya, lalu mendekat beberapa langkah. Kini beliau berdiri tepat di depan Fahri. Fahri, kau menolak bukan karena sombong, tapi karena merasa rendah. Fahri terdiam. Syekh melanjutkan lembut.
Orang yang takut tidak mampu bertanggung jawab justru biasanya orang yang paling menjaga amanah. Air mata mulai mengalir di pipi Fahri. Saya tidak ingin mengecewakan Syekh. Syekh meletakkan tangannya di bahu Fahri. Menikah bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap menjaga. Fahri menutup matanya sesaat. Di balik pintu, Aisyah berdiri diam. Ia mendengar semuanya. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Ia tidak tahu apakah harus berharap atau bersiap menerima keputusan. Syekh berkata pelan, "Aku tidak memaksamu. Pulanglah, istikharahlah, mintalah petunjuk Allah. Apapun jawabanmu, aku akan menerimanya." Fahri mengangguk perlahan. Ia pulang dengan hati yang jauh lebih berat daripada saat datang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak berdoa meminta rezeki, tidak meminta kesehatan ibunya. Ia hanya meminta satu hal, petunjuk untuk keputusan terbesar dalam hidupnya. Malam itu kota terasa lebih hening dari biasanya. Fahri tidak langsung masuk ke kamarnya. Ia justru kembali ke masjid setelah semua jamaah pulang. Pintu samping masih terbuka, lampu-lampu besar telah dimatikan. Hanya tersisa beberapa lampu kecil yang redup. Karpet merah terbentang luas tanpa seorang pun. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke negeri itu, ia merasa sangat kecil di tengah ruang yang begitu besar. Ia berjalan ke saf paling depan, tempat yang biasanya tidak pernah ia duduki, karena selalu memberi jalan pada orang lain. Perlahan ia berdiri, lalu sholat 2 rakaat. Setelah salam, ia tidak bergerak. Tangannya terangkat tinggi, namun bibirnya lama tak bersuara. Ia bingung harus meminta apa. Selama ini hidupnya sederhana. Bekerja, makan secukupnya, kirim uang untuk ibunya, lalu tidur. Semua jelas. Tapi sekarang, masa depannya berubah dalam satu kalimat. Ia menunduk. Ya Allah, aku takut memilih dengan nafsuku. Aku takut menerima karena dunia. Dan aku juga takut menolak karena rendah diri. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu mana jalan terbaik. Engkau lebih tahu. Air matanya jatuh tanpa ia tahan. Ia bersujud lama. Sangat lama. Masjid itu menjadi saksi seorang perantau miskin yang sedang menyerahkan keputusan hidupnya kepada Tuhannya. Tak jauh dari sana, di lantai atas rumah yang menghadap masjid, Aisyah berdiri di balik jendela. Ia melihat sosok Fahri sendirian di dalam masjid. Ia tidak mendengar doanya, namun ia melihat kesungguhannya. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tenang. Bukan karena ia berharap Fahri menerima, tapi karena ia tahu keputusan lelaki itu tidak akan lahir dari keinginan sesaat. Subuh hampir tiba ketika Fahri akhirnya bangkit. Matanya merah, wajahnya lelah, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia belum mendapat jawaban, namun ia merasa tidak lagi takut. Pagi harinya, ia tetap bekerja seperti biasa. Ia memijat seorang sopir taksi, lalu seorang tukang roti. Ia mencoba menjalani hari normal agar pikirannya tidak dikuasai kegelisahan. Siang hari, ia menerima telepon dari kampung. Suara tetangganya terdengar di seberang. Ibumu Dadi sakit lagi, tapi sekarang sudah baikan. Dia hanya terus menyebut namamu. Fahri terdiam lama. Dadanya terasa sesak. Ia belum mampu pulang, tapi hidupnya di sini justru dihadapkan pada pilihan besar. Ia menutup telepon perlahan. Sore itu, sebelum menuju rumah Syekh, ia kembali masuk masjid. Ia duduk sebentar, menatap sajadah di depannya. Lalu ia tersenyum kecil. Hatinya akhirnya mantap. Ia berjalan ke rumah Syekh dengan langkah pelan, namun kali ini tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Ketika Syekh Abdurrahman melihatnya, beliau langsung tahu. Kau sudah menemukan jawabanmu, ucap beliau lembut. Fahri mengangguk pelan. Tangannya sedikit gemetar, namun suaranya jelas. Jika Syekh masih berkenan, saya menerima. Bukan karena saya merasa pantas, tapi karena saya ingin belajar menjaga amanah. Syekh tersenyum panjang. Di balik pintu, Aisyah menutup matanya. Air matanya jatuh diam-diam. Bukan tangis kesedihan, melainkan kelegaan yang selama ini ia tahan dalam diam. Keputusan itu tidak diumumkan dengan kemewahan.
Syekh Abdurrahman justru meminta agar pernikahan dilakukan sesederhana mungkin. Tidak ada pesta besar, tidak ada undangan para pejabat kota, bahkan tidak ada dekorasi berlebihan. Keberkahan tidak datang dari keramaian, ucap beliau. Maka suatu sore setelah sholat asar, hanya beberapa murid dekat, keluarga, dan beberapa jamaah tua yang hadir di dalam masjid. Fahri duduk di depan Syekh dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Baju koko putih yang sama, hanya saja telah ia cuci dan setrika sebersih mungkin. Peci hitamnya masih yang lama, namun ia kenakan dengan sangat rapi. Tangannya dingin. Ia sudah pernah menghadapi banyak orang saat memijat, tapi hari itu lututnya terasa jauh lebih lemah. Di sisi lain ruangan, Aisyah duduk bersama ibunya. Ia mengenakan abaya putih sederhana dan cadar tipis. Tidak ada perhiasan berlebihan, hanya kesederhanaan yang menenangkan. Wali nikah memulai akad. Fahri hampir tidak mendengar suara di sekitarnya. Detak jantungnya begitu keras, sampai ia takut orang lain mendengarnya. Saat ijab diucapkan, beberapa detik terasa seperti sangat panjang. Ia menarik napas, lalu menjawab dengan suara yang awalnya bergetar, namun menjadi jelas di akhir kalimat. Akad itu sah. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Yang terdengar hanya ucapan doa pelan dari orang-orang yang hadir. Fahri menunduk lama. Ia tidak langsung berdiri. Ia merasa hidupnya berubah dalam satu kalimat yang ia ucapkan sendiri. Setelah semua selesai, Syekh memanggilnya mendekat. Beliau kini sudah mampu berdiri dengan tongkat. Dengan perlahan, beliau memeluk Fahri. Sekarang kau bukan lagi orang asing di rumah ini. Fahri tidak mampu menjawab, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan, seorang perantau yang dulu tidur di kamar sempit tanpa keluarga, kini dipeluk seperti anak sendiri. Malam itu Fahri duduk di halaman rumah. Angin bertiup pelan. Ia menatap langit lama. Ia tidak merasa menjadi orang penting. Ia justru merasa tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tak lama pintu terbuka pelan. Aisyah keluar membawa segelas air. Ia tidak banyak bicara. Hanya meletakkannya di dekat Fahri. Beberapa detik mereka diam. Fahri akhirnya berkata pelan. Maaf, aku belum punya apa-apa. Aisyah menggeleng lembut. Ayah tidak memilihmu karena hartamu. Fahri menunduk. Aku hanya takut tidak bisa membahagiakanmu. Aisyah menjawab berlahan. Kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang bersama orang yang tepat. Fahri terdiam. Ia sadar, perempuan di depannya bukan hanya putri seorang ulama. Ia adalah amanah yang Allah titipkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak merantau, Fahri tidak lagi merasa sendirian di negeri asing. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tenang. Fahri tidak berhenti bekerja. Ia tetap memijat dari tempat ke tempat. Tetap berjalan kaki ke pasar. Tetap membawa tas kecilnya. Banyak orang menyarankan ia berhenti saja dan tinggal di rumah besar Syekh. Namun ia menolak halus. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja halal, katanya. Aku tidak ingin berubah hanya karena kedudukan. Aisyah tidak pernah melarang. Ia justru diam-diam memperhatikan suaminya dari jendela setiap kali Fahri berangkat pagi. Ia melihat Fahri tetap memakai pakaian sederhana, tetap menyapa orang dengan rendah hati, bahkan tetap membantu orang tua menyeberang jalan. Sementara itu kondisi Syekh Abdurrahman semakin baik. Beliau sudah mampu berjalan di halaman masjid dengan tongkat. Para jamaah bersyukur setiap hari. Namun suatu sore, Syekh memanggil Fahri sendirian ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh kitab. Rak-rak tinggi memenuhi dinding. Bau kertas lama dan minyak kayu memenuhi udara. Duduklah Fahri. Fahri duduk dengan sopan. Syekh memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Ada sesuatu yang belum pernah kuceritakan." Fahri terdiam mendengarkan. Ketika aku sakit dulu, banyak orang datang. Dokter, tabib, bahkan orang kaya menawarkan pengobatan mahal. Tapi hatiku tetap gelisah. Beliau menarik napas.
aku merasa sakitku bukan hanya di kaki, tapi di hati. Fahri mengangkat wajahnya perlahan. Syekh melanjutkan. Bertahun-tahun aku mengajar, dihormati, dipuji. Tanpa sadar, aku mulai menikmati penghormatan itu. Ruangan hening. Allah menegurku melalui sakitku, ucapnya lirih. Aku tidak bisa berdiri di hadapan jamaah, tidak bisa memimpin sholat, tidak bisa memberi ceramah. Saat itulah aku sadar, aku mulai bergantung pada manusia, bukan pada Allah. Fahri merasakan dadanya bergetar. Lalu aku melihatmu, kata Syekh. Beliau menatap Fahri dengan hangat. Seorang pemuda yang tak dikenal siapapun, tapi setiap hari berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang menghormati. Tapi hatimu tetap hidup. Air mata tipis muncul di mata Syekh. Aku tidak memilihmu untuk menyembuhkanku. Allah yang memilihmu untuk mengingatkanku. Fahri menunduk dalam. Syekh, saya tidak melakukan apa-apa. Syekh tersenyum. Justru itu, keikhlasanmu yang menjadi pelajaran bagiku. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lembut. Itulah alasan aku menikahkanmu dengan Aisyah. Fahri terkejut. Bukan karena kau menyembuhkanku, tapi karena aku ingin putriku hidup bersama lelaki yang menjaga hatinya. Fahri tak mampu berkata apapun. Matanya mulai basah. Syekh memegang tangannya. Jagalah dia. Bukan dengan harta, tapi dengan iman. Fahri mengangguk perlahan. Insya Allah, Syekh. Di luar ruangan, Aisyah berdiri diam. Ia tidak sengaja mendengar sebagian pembicaraan itu. Air matanya jatuh pelan. Kini ia mengerti. Bukan Fahri yang mendapat keberuntungan besar. Justru keluarganya lah yang mendapat anugerah. Menghadirkan seorang lelaki sederhana yang menjaga keikhlasan di tengah dunia yang penuh pujian. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Fahri tetap sederhana, bahkan hampir tidak berubah. Ia masih berjalan kaki ke pasar, masih membawa tas kecil berisi minyak pijat, dan masih memijat para pekerja yang dulu menjadi pelanggannya. Bedanya, kini orang-orang menyapanya dengan hormat. Namun, Fahri selalu merasa canggung. Ia tidak ingin diperlakukan berbeda. Ia masih duduk di saf belakang masjid, masih makan roti sederhana, dan masih memperbaiki sandalnya sendiri ketika putus. Suatu pagi seorang murid muda bertanya kepadanya, "Kenapa kau tidak berhenti bekerja saja? Kau sudah menjadi menantu Syekh." Fahri tersenyum kecil. Karena sebelum aku menjadi menantunya, aku sudah menjadi hamba Allah, dan Allah mencintai orang yang mencari rezeki dengan tangannya sendiri. Jawaban itu menyebar cepat. Banyak orang mulai meniru sikapnya, bekerja tanpa malu, memberi tanpa pamer. Sementara itu, Syekh Abdurrahman kini sudah kembali mengajar di masjid. Walau berjalan dengan tongkat, suaranya tetap kuat. Suatu hari beliau menyampaikan ceramah yang berbeda dari biasanya. Masjid penuh, semua jamaah duduk diam. Syekh berkata pelan, "Banyak orang mengira kemuliaan datang dari ilmu, jabatan, atau keturunan. Tapi aku telah belajar, kemuliaan justru sering tersembunyi pada orang yang tidak terlihat." Beliau berhenti sejenak. "Dulu aku sakit bukan karena kakiku lemah, tapi karena hatiku hampir lupa bersandar pada Allah. Lalu Allah kirimkan seorang pemuda miskin untuk mengingatkanku." Beberapa jamaah mulai menoleh. Syekh melanjutkan. Dia tidak punya gelar, tidak punya harta, bahkan sering tidak punya makanan. Tapi dia punya sesuatu yang lebih besar. Keikhlasan. Semua orang kini tahu siapa yang dimaksud. Fahri yang duduk di saf paling belakang langsung menunduk dalam. Ia berharap tidak disebut. Namun Syekh memanggilnya. "Fahri, kemarilah." Jamaah memberi jalan.
Fahri berjalan pelan ke depan dengan wajah gugup. Ia berdiri di samping mimbar, menunduk. Syekh menggenggam tangannya. Pelajaranku hari ini bukan dariku, tapi darinya. Suasana masjid hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Fahri sendiri hampir tak mampu berdiri. Ia merasa tidak pantas berada di sana. Syekh berbisik pelan padanya. Allah mengangkat derajat seseorang bukan karena siapa dia di mata manusia, tapi karena siapa dia di hadapannya. Air mata Fahri jatuh. Ia teringat hari-hari saat ia berjalan sendirian di jalanan kota. Diremehkan, dipanggil hanya sebagai tukang pijat. Hari itu ia sadar. Tidak ada satupun kesabaran yang sia-sia di hadapan Allah. Ia tidak pulang membawa harta. Ia tidak menjadi orang terpandang. Namun ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah kehidupan yang diberkahi. Keluarga yang menerimanya. Dan doa seorang ulama. Dan sejak hari itu, orang-orang tidak lagi menyebutnya tukang pijat imigran. Melainkan, lelaki sederhana yang Allah muliakan karena hatinya. Tamat.